Maraknya kasus predator anak belakangan ini membuat banyak orang tua mulai khawatir akan keamanan anak-anaknya, terutama ketika sedang berada di tempat umum. Dalam beberapa kasus tindak pidana asusila yang terjadi, modus pelaku predator anak ini sangat beragam. Selengkapnya akan kami bahas dalam Liputan Sorot. Maraknya kasus predator anak belakangan ini membuat banyak orang tua mulai khawatir akan keamanan anak-anaknya, terutama ketika sedang berada di tempat umum. Dalam beberapa kasus yang berhasil dibongkar oleh kepolisian, modus pelaku predator anak ini sangat beragam. Seperti yang baru-baru ini ramai dibicarakan dengan terbongkarnya kasus asusila yang terjadi di lingkungan pondok pesantren di Lumajang dan Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kasus asusila di Lumajang, korban yang merupakan seorang anak berusia 16 tahun dinikahi oleh tersangka berinisial ME yang tak lain pengasuh ponpes yang selama ini menjadi tempat korban mengikuti kegiatan sholawat. Ironisnya, modus tindak asusila persetubuhan ini dilakukan oleh tersangka dengan menikahi korban secara siri. Bahkan, proses pernikahan dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua. Kasus asusila ini terbongkar setelah pihak keluarga korban melaporkan tersangka. Kemudian, polisi melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi dan akhirnya menetapkan pengasuh ponpes tersebut sebagai tersangka atas kasus persetubuhan anak di bawah umur. Atas perbuatannya, oknum pengasuh ponpes tersebut terjerat pasal 81 nomor 17 tahun 2016 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Bahwa proses sudah kami lakukan ke proses penyidikan dan juga beberapa saksi sudah kami minta keterangan, ada 6 saksi dan saat ini juga sudah kami tentukan tersangka dan sudah kami lakukan penahanan. Ya, mudah-mudahan perkara ini cepat kita selesaikan dan segera bisa kita limpahkan ke kejaksaan. Dari data Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Timur untuk penanganan kasus tindak pidana asusila atau kekerasan seksual pada tahun 2024 sesuai dengan laporan yang masuk sebanyak 38 laporan. Untuk usia rata-rata korban kurang dari 16 tahun sebanyak 21 orang, sedangkan usia rata-rata korban di atas 18 tahun sebanyak 13 orang. Sementara itu, Subdit 4 Reknata Ditreskrimum Polda Jawa Timur juga mencatat modus yang dilakukan para pelaku, yakni terkait masalah ekonomi sebanyak 17 kasus, serta kurang pengawasan sebanyak 11 kasus, kurang pengetahuan sebanyak 4 kasus, dan broken home sebanyak 1 kasus. AKBP M. Sinwan Kasubdit Pemnasbit Humas Polda Jatim mengatakan kasus tindak pidana asusila yang terjadi selama 2 bulan terakhir menjadi perhatian khusus kepolisian, terutama Polda Jawa Timur. Jadi untuk data penanganan kasus asusila atau kekerasan seksual yang ditangani di Ditreskrimum Polda Jatim selama tahun 2024, yaitu jumlah laporan polisi yang masuk. Laporan polisi yang masuk 38 kasus yang ditangani. Untuk usia rata-rata korban kurang dari 16 tahun jumlahnya sekitar 21 orang. Terus untuk yang lebih dari 18 tahun itu sekitar 17 orang. Dan modus pelaku yaitu pelaku ini 17 kasus ini terkait masalah ekonomi dan 11 kasus itu kurang pengawasan. Terus 4 kasus ini kurangnya pengetahuan. Dan untuk masalah pergaulan ini ada 5 kasus dan broken home ada 1 kasus. Dan lokasi tempat kejadian perkara selama yang ditangani oleh Ditreskrimum di rumah itu ada 26, untuk sekolah ada 5, hotel ada 6 dan ruang publik ada 1. Untuk himbauan
Ya, imbauan Polda Jatim agar masyarakat dan keluarga terhindar dari kejahatan seksual. Mungkin pertama, kepada orang tua agar lebih waspada dan mengawasi pergaulan dan cara berpakaian anak-anaknya yang masih remaja dan di bawah umur. Yang kedua, masyarakat remaja, wanita dan anak agar tidak memakai pakaian yang terlalu minim di muka umum. Hindari posting foto-foto yang menggunakan pakaian terbuka di medsos. Waspada terhadap orang yang tidak dikenal. Yang kemudian upaya untuk tidak keluar rumah sendirian pada malam hari. Sementara itu, Solehuddin, dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, mengatakan fenomena yang terjadi saat ini pada kasus asusila bukanlah hal yang baru, karena kasus asusila sendiri mempunyai sejarah sejak dulu. Dari sisi hukum dalam kasus asusila, menurut ahli hukum dan pakar kriminolog Ubara Surabaya, di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang yang berkaitan dengan asusila. Karena kejahatan asusila itu memang rentan terhadap korban dan yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Karena itu pemerintah bersama DPR banyak sekali mengeluarkan undang-undang terutama terkait keasusilaan yang mengatur untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari kejahatan yang mengganggu harkat dan martabat seorang wanita. Ya, jadi kasus yang menyangkut kesusilaan ya, ini memang sama saja sejarahnya itu terjadi ya sejak manusia ini ada ya. Sejak Nabi Adam itu kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan ini memang sering terjadi. Karena itu di Indonesia ya, diatur ya, beberapa undang-undang yang berkaitan dengan kesusilaan ya. Karena yang namanya kejahatan kesusilaan ini memang rentan terhadap korban itu, yang menjadi korban adalah wanita dan anak-anak ya, pada umumnya ya. Karena itu pemerintah ya, jadi bersama DPR banyak sekali mengeluarkan ya peraturan-peraturan terutama undang-undang yang berkaitan dengan kesusilaan ya. Itu sebenarnya dimaksudkan adalah untuk perlindungan terhadap wanita dan anak, khususnya untuk bagaimana mengangkat harkat martabat wanita, mulai dari undang-undang tentang perlindungan anak ya, undang-undang tentang tindak pidana perdagangan orang ya. Kemudian yang terakhir kemarin adalah undang-undang tentang PKS. Nah, di situ sebenarnya semua dari peraturan perundang-undangan itu mengatur tentang bagaimana melindungi wanita, ya, kaum wanita dan anak-anak ini terhadap satu perbuatan-perbuatan yang katakanlah ya, mengganggu harkat dan martabat seorang wanita. Ternyata predator anak juga punya ciri-ciri khusus yang bisa kita identifikasi. Melansir WebMD, mengetahui ciri-ciri predator anak dapat membantu menghentikan pelecehan sesegera mungkin. Bahkan, hal ini bisa menghentikan bahaya lebih lanjut seperti kemungkinan penculikan dan hal yang tidak diinginkan lainnya. Berikut adalah ciri predator anak yang penting untuk diketahui. 1. Mudah bergaul dengan anak. Predator seksual anak tentu memiliki ketertarikan khusus pada anak-anak. Biasanya mereka terlihat tampak ramah dan mudah bergaul dengan anak. 2. Sering memanipulasi korban. Predator anak gemar memanipulasi korban demi menciptakan ketergantungan dan keintiman. Pada awalnya, mereka mungkin sangat perhatian menghujani korban dengan hadiah dan pujian. 3. Sering berbohong dan melakukan gaslighting. Melansir Psikologi Today, kebanyakan ciri dari predator anak adalah sering berbohong dan memutarbalikkan fakta ataupun informasi. Mereka kerap berbohong kepada korban agar menciptakan cerita seolah-olah
korban bersalah dan korbanlah pelakunya. 4. Mulai melakukan sentuhan fisik yang sengaja dibatasi. Ciri predator anak selanjutnya adalah sering melakukan sentuhan fisik yang sengaja dibatasi demi terlihat seperti orang baik. Perilaku ini mungkin dimulai dengan sentuhan yang tidak disengaja seperti tangan atau kaki. 5. Mulai mengontrol perilaku anak. Dalam kebanyakan kasus, pelaku predator anak kecil mulai mengambil kendali lebih. Mereka mungkin berusaha membatasi kontak dengan korban atau orang lain, terutama lawan jenis. Bahkan tak segan pelaku akan mencuci otak korban dan mengatakan bahwa teman dan orang tua mereka adalah stranger atau orang yang berbahaya bagi mereka. 6. Gemar membangun image positif. Hal ini merupakan bagian dan trik manipulatif yang bertujuan agar anak merasa lebih nyaman dengan kehadiran orang baru yang tidak ia kenal sebelumnya, sehingga merasa tidak terancam dan mau didekati oleh pelaku tanpa menangis atau berteriak, terutama ketika berada di tempat umum. 7. Pandai melakukan serangan seksual. Pelaku predator anak biasanya sangat lihai dalam memanfaatkan situasi, meskipun berada di tempat umum yang ramai. Mereka biasanya memiliki kebutuhan untuk memuaskan hasrat seksualnya secara tiba-tiba, sehingga mereka akan menyerang sang korban tanpa membuat korban berteriak ketika situasi dianggap kondusif. 8. Tak segan menyentuh anak di depan orang tuanya. Meskipun sekedar mengelus pipi atau melus rambut anak di depan orang tuanya, kita tetap perlu waspada karena ini bisa jadi merupakan ciri predator anak yang patut dicurigai. Suhadianto, psikolog dari Universitas 17 Agustus 1945 menyebut, pada dasarnya setiap orang memiliki sisi jahat yang berpotensi muncul, termasuk pada pelaku pencabulan atau pelecehan. Meskipun ia memiliki peran sebagai panutan seperti guru, pendidik, atau pengurus ponpes, tak dipungkiri, sifat jahat pun bisa muncul sewaktu-waktu. Sisi jahat tersebut muncul dipengaruhi hawa nafsu yang membuat pelaku tersebut tidak pikir panjang dan melakukan pelecehan. Bahkan pelaku juga melakukan manipulasi dalam melakukan kejahatan, salah satunya contoh dengan dalil agama. Jadi kasus-kasus seperti ini utamanya menjadi cepat viral, mengagetkan masyarakat karena kan pelakunya itu relatif misalnya kayak guru atau apalagi di pesantren gitu kan, dianggap sebagai orang-orang yang sebenarnya itu bisa menjadi panutan atau memberikan contoh gitu. Tapi masyarakat juga perlu tahu bahwa pada dasarnya setiap orang itu ketika dia dilahirkan dalam konteks psikologi ya, itu semua membawa bawaan keinginan-keinginan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya negatif atau merusak, dan punya keinginan-keinginan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya positif gitu ya, atau konstruktif. Bahkan kalau dalam kajian psikologi yang klasik gitu ya, itu lebih menekankan bahwa manusia itu ketika dilahirkan membawa potensi-potensi negatif. Nah, artinya setiap orang itu ada potensi untuk bisa melakukan perilaku yang sifatnya merusak, seperti contohnya misalnya dalam kasus ini gitu. Nah, dalam diri manusia itu ada 3 hal, ada keinginan-keinginan tadi, ada ego, kemudian ada super ego atau nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, ketika keinginan-keinginan untuk melakukan misalnya pemenuhan kebutuhan fisiologis itu sudah sangat tinggi begitu, biasanya ego itu tidak bisa lagi berpikir secara rasional. Jadi dia nggak lagi bisa mikir dampaknya apa, nanti pada korban, manfaatnya buat saya apa, dampaknya terhadap reputasi saya sebagai seorang guru apa, itu sudah tidak terfikirkan lagi ketika energi atau keinginan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan fisiologis dalam hal ini hubungan seksual itu sudah sangat tinggi, itu bisa mengalahkan ego yang seharusnya bisa memikirkan dampak
ataupun manfaat itu. Nah, didukung lagi dengan biasanya mereka akan mencoba mencari pembenaran begitu ya, sesuai dengan yang diyakini berdasarkan nilai-nilai agama yang menurut pelaku loh ya, menurut pelaku benar, walaupun secara umum kita lihat tanggapan-tanggapan dari kementerian itu kan sebenarnya tidak diperbolehkan gitu ya. Untuk pencegahan agar anak tidak menjadi korban, orang tua juga harus melakukan pendekatan kepada anak. Orang tua juga harus memberikan pendidikan seks pada anak, khususnya mengenai hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Menurut Suhadianto yang juga Wakil Dekan Untak Surabaya, meski pendidikan seks masih tabu di Indonesia, namun justru pengetahuan tersebut dibutuhkan untuk anak-anak yang masih belum memahami. Pendidikan seks gitu ya istilahnya, pendidikan seks di Indonesia itu kan masih semacam hal yang tabu gitu ya. Nah, seringkali mendengar istilah pendidikan seks saja, kadang-kadang konotasi kita itu langsung, wah ini kok sesuatu yang tabu, yang nggak layak untuk diperdengarkan gitu ya. Padahal sebenarnya pendidikan seks ini tidak melulu kita bicara hal yang jorok-jorok gitu ya. Jadi katakan misalnya sejak awal, sejak dini, sejak anak di usia dini itu mulai dikenalkan misalnya selain ayah dan ibu atau keluarga misalnya tidak boleh memegang kamu gitu, atau misalnya orang lain tidak boleh memegang bagian tertentu. Nah itu mulai dikenalkan di pendidikan anak usia dini. Saya lihat di sekolah-sekolah sekarang mulai aware dengan itu dan mulai diajarkan ya. Misalnya sudah ada lagu-lagu tertentu yang dipopulerkan di sekolah-sekolah anak usia dini. Nah hanya kemudian ketika anak-anak mulai remaja, itu apa yang harus dia ketahui tentang, misalnya anak remaja itu kan mulai mengalami pertumbuhan secara psikoseksual yang sangat besar ya. Secara biologis hormon-hormon terkait dengan kebutuhan melakukan hubungan seksual itu sudah berkembang. Kemudian secara psikologis, emosi dia juga mulai butuh perhatian dari orang lain gitu kan. Nah, maka dia mulai harus tahu gitu batasan-batasan, misalnya dalam bergaul dengan lawan jenis harus seperti apa, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Nah, itu harus mulai banyak diajarkan kepada anak-anak, termasuk pengetahuan, pemahaman tentang bahwa kamu boleh melakukan hubungan seksual itu kalau sudah umur sekian. Itu doktrin semacam itu kan penting diketahui oleh anak, sehingga tidak mudah kemudian nanti dibujuk rayu gitu ya dengan iming-iming tertentu, karena mungkin dia tidak tahu saja bahwa sebenarnya di usia saya ini belum boleh melakukan itu gitu kan. Nah akhirnya mudah kemudian dipengaruhi oleh si pelaku. Sejak dini pemahaman itu penting sekali, dan ini mungkin tidak hanya menjadi PR bagi orang tua ya sebenarnya, bagi lembaga pendidikan kita juga ini menjadi PR sebenarnya. Bagaimana kurikulum tentang pendidikan seks itu bisa mulai diajarkan mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, di perguruan tinggi. Nah itu sebenarnya harus diajarkan, disesuaikan dengan level ya, tingkat perkembangan masing-masing. Di sisi lain, para korban tindak pidana asusila juga harus mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Karena sudah banyak kasus yang sudah ditangani oleh kepolisian, khususnya Polda Jawa Timur. Solehudin mengatakan penanganan kasus tindak asusila yang dilakukan oleh Reknata maupun PPA sudah berjalan dengan baik. Tinggal bagaimana para penegak hukum ini benar-benar melaksanakan komitmennya untuk melindungi harkat dan martabat wanita dan anak-anak. Di Indonesia ini sebenarnya sudah undang-undangnya sudah baik, ya. Sudah baik, tinggal bagaimana menegakkan itu, menegakkan hukum pidananya itu. Dan banyak sekali sudah ya yang ditangani oleh pihak penegak hukum, ya, khususnya di kepolisian, ya. Di situ kan satuan-satuan reserse di situ sudah ada secara tersendiri ya, menangani misalnya reserse
Renakta ya. Kemudian juga PPA ya. Itu menunjukkan bahwa penanganan atau tekad untuk menangani kejahatan-kejahatan kesusilaan itu sudah cukup baik sebenarnya ya. Tinggal bagaimana para penegak hukum ini benar-benar melaksanakan komitmennya untuk melindungi harkat dan martabat wanita dan anak-anak. Tentunya dalam kasus tindak asusila yang marak terjadi di masyarakat bisa menjadi pembelajaran, khususnya kepada orang tua agar mawas diri, pentingnya mengawasi dan memberikan perhatian kepada anaknya. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelaku, akan tetapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Saya Nandi Narendra pamit undur diri, Sorot mengungkap fakta di balik peristiwa.